Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai status kesuburan dan tingkat trofik Waduk Cirata. Morfologi Waduk Cirata. Waduk Cirata ini terletak di Desa Cadasari, Kecamatan Tegalwaru, Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Waduk Cirata merupakan waduk yang dibangun dari pembendungan Sungai Citarum. Waduk Cirata berada pada ketinggian 221 mdpl, mempunyai wilayah luas permukaan air 6.200 hektar, serta kedalaman rata-rata 34,9 meter dan volume airnya mencapai 2.160 juta meter kubik loh. Waduk Cirata merupakan perairan yang dalam dan arusnya yang relatif tenang, maka sering ditemukan adanya stratifikasi suhu yang tergantung pada kedalamannya. Waduk Cirata memiliki fungsi yang banyak loh, seperti pembangkit listrik tenaga air yang beroperasi sejak tahun 1987, Keramba Jaring Apung yang memiliki luas cakupan aktivitas mencapai 6,45% dari luas area waduk, serta fungsi lainnya seperti irigasi, pengendali banjir, sumber baku air minum, perikanan, serta pariwisata. Sebelum kita berlanjut ke status kesuburan serta tingkat trofik dari Waduk Cirata, kita harus mengetahui pengertian, parameter, serta metode yang digunakan untuk pengukuran ini. Status kesuburan merupakan kemampuan perairan untuk menghasilkan nutrien atau zat unsur hara yang optimum bagi kehidupan organisme perairan. Kesuburan perairan juga memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan bahan organik, fosfat, nitrat, serta biomasa fitoplankton. Klorofil A fitoplankton juga sering digunakan sebagai indikator stabilitas, kesuburan, serta kualitas dari perairan. Status trofik merupakan indikator tingkat kesuburan dari suatu perairan yang digunakan untuk memonitor kualitas perairan, di mana tidak dapat diukur dari parameter tunggal saja. Penelitian ini dapat menggunakan parameter N total, P total, klorofil A, transparansi air, dan juga kelimpahan plankton, serta parameter fisiko-kimia. Parameter yang dapat digunakan untuk pengukuran tingkat trofik yaitu kecerahan, NO3, PO4, klorofil A, kelimpahan fitoplankton, serta kelimpahan zooplankton. Sedangkan metode yang dapat digunakan untuk pengukuran tingkat trofik yaitu Trophic State Index atau TSI, merupakan pengujian beberapa variabel seperti fisika, kimia, dan biologi yang mencakup pencerahan perairan, kandungan total fosfor, serta klorofil A. Berikutnya Trophic Index atau TRIX yang menggunakan 4 variabel yaitu klorofil A, oksigen terlarut jenuh atau DO saturasi, nitrat, dan fosfor atau ortofosfat. Dan hasil pengukuran parameter tersebut digunakan dalam perhitungan TRIX. Selanjutnya ada metode Carlson menggunakan 3 parameter yaitu nilai kecerahan dari CCDs atau TSI-SD, total fosfor atau TSI-TP, dan konsentrasi klorofil A atau TSI-CHL. Selanjutnya kita akan membahas mengenai status kesuburan pada Waduk Cirata. Berdasarkan penelitian Pratiwi et al. Tahun 2020, berdasarkan indeks NIGARD diperoleh bahwa perairan Cirata termasuk ke dalam kategori eutrofik. Hal tersebut diperoleh berdasarkan keberadaan dominasi fitoplankton dari kelas Myxophyceae dan Chlorophyceae, di mana nilai indeks NIGARD-nya berkisar antara 5,2 sampai 10 sehingga tergolong ke dalam eutrofik. Kemudian selanjutnya ada nilai TRIX atau Tropics Index. Nilai Tropics Index ini menunjukkan bahwa seluruh stasiun pengamatan tergolong mesotropik sampai ke eutrofik. Kondisi tersebut menunjukkan nilai nitrogen, fosfor, klorofil A, dan oksigen terlarut yang tinggi. Dengan nilai TRIX-nya itu berkisar 5-6. Kemudian selanjutnya ada indeks TSI atau Tropic State Index. Nilai TSI ini diperoleh dari nilai TSI total fosfat, TSI CCDs, dan TSI klorofil A yang dimana tiap-tiap nilai Tropic Status Index yang ketiga tadi itu dijumlahkan dan dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai TSI sebesar 77,6 sampai 79,5 sehingga tergolong ke dalam perairan hipertrofik. Kemudian ada Tropic Level Index atau TLI. Nilai TLI ini dihitung berdasarkan
TLI total fosfat, TLI total nitrogen, dan TLI sechidis dan klorofil A, yang dimana nilainya itu berkisar antara 6,3 sampai 66, sehingga termasuk ke dalam super eutrofik. Kemudian menurut perhitungan metode Delphi menunjukkan bahwa seluruh stasiun pengamatan memiliki kualitas air yang sangat buruk dengan perairan kualitas air yang rendah. Untuk indeks Toret ini berdasarkan penelitian Insan 2009 bahwa status mutu perairan Waduk Cirata berdasarkan perhitungan indeks Toret pada 4 stasiun pengamatan menunjukkan kondisi yang tidak tercemar hingga tercemar berat. Parameter yang digunakan dalam perhitungan Toret yaitu total dissolved solid atau TDS, chemical oxygen demand atau COD, oksigen terlarut, pH, dan total fosfat. Di mana nilai TDS berdasarkan penelitian Insan yaitu berkisar antara 0,14 sampai 0,17 mg per liter. Kemudian oksigen terlarut 5,50 sampai 7,2 mg per liter. Kemudian pH 6,42 sampai 7,05 dan total fosfat 0,16 sampai 0,25 mg per liter. Sedangkan berdasarkan penelitian Nurruhwati et al. 2017, kandungan dissolved oksigen atau oksigen terlarut di Waduk Cirata berkisar 6,8 sampai 7,6 mg per liter. Kemudian pH 6,4 sampai 6,9. Total fosfat 0,061 sampai 0,068 mg per liter. Kemudian nitrat 1,171 sampai 1,229 mg per liter. Amonia 0,153 sampai 0,221 mg per liter. Bahan pencemar perairan pada Waduk Cirata berasal dari kegiatan budaya ikan pada keramba jaring apung yang menggunakan pakan komersil berupa pelet sebagai pakan utama ikan sehingga menambah bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan tersebut. Kemudian indeks pencemaran pada Waduk Cirata ini sebesar 14,4311 berdasarkan penelitian Jubairi et al. 2014 sehingga termasuk ke dalam tercemar berat. Hal tersebut dikarenakan jumlah keramba jaring apung yang sangat banyak pada Waduk Cirata yang mencapai 51.418 petak, namun yang masih beroperasi sekitar 2.838 petak, sehingga sumbangan bahan organik yang masuk dalam perairan itu mencapai 80%. Kemudian untuk kelimpahan fitoplankton, di Waduk Cirata sendiri kelimpahan fitoplanktonnya itu didominasi oleh 5 kelas, yaitu dari kelas Basilopice, Chlorophyce, Cyanophyce, Rhinophyce, dan Aganophyce. Kelas Cyanophyce paling mendominasi di permukaan air hingga kedalaman 2 meter dengan sumbangan genus Oscillatoria sebanyak 1.058.944 sel per liter dan Limbia sebanyak 214.424 sel per liter. Sedangkan berdasarkan penelitian Nurruhwati et al. 2017, kelimpahan total fitoplankton berkisar 11,052 kali 10 pangkat 3 sampai 15,692 kali 10 pangkat 3 individu per liter. Sedangkan untuk kelimpahan total zooplankton berkisar antara 684 sampai 962 individu per liter. Berdasarkan hasil tersebut, perairan Waduk Cirata termasuk ke dalam kategori status kelimpahan sedang. Dengan adanya dominasi dari kelas Cyanophyce menunjukkan bahwa Waduk Cirata termasuk ke dalam perairan eutrofik, yaitu perairan dengan pencemaran yang disebabkan oleh banyaknya nutrien dalam perairan. Selanjutnya untuk produktivitas primer, nilai produktivitas primer yang diperoleh menunjukkan bahwa produktivitas primer kotor lebih besar daripada produktivitas primer bersih. Hal ini dikarenakan produktivitas primer kotor merupakan penjumlahan dari produktivitas primer bersih ditambah dengan hasil respirasi dari fitoplankton, di mana menurut penelitian Baksir 2004, produktivitas tertinggi terjadi pada kedalaman 200 cm dengan nilai produktivitas mencapai 316,66 dan 239,58 mg per karbon per meter kubik per 4 jam dan menurun pada kedalaman 250 cm sebesar 178,47 dan 104,86 mg per karbon per meter kubik per 4 jam. Pada kedalaman 0-5 cm memiliki nilai produktivitas sedang karena pada kedalaman tersebut terdapat intensitas cahaya matahari yang tinggi sehingga menghambat produktivitas primer fitoplankton.
dengan cahaya mataharinya sebesar 60.790 sampai 93.809 lux, sehingga nilai produktivitas primernya berkisar antara 63 sampai 112 mg per 4 jam. Kemudian pada kedalaman 100 sampai 200 cm merupakan produktivitas primer yang paling tinggi karena intensitas cahayanya merupakan cahaya optimum yang dibutuhkan oleh fitoplankton dengan intensitas cahaya sebesar 8.780 sampai 30.000 lux dengan nilai produktivitas primer sebesar 160,42 sampai 239 mg per 4 jam. Sedangkan pada kedalaman 250 cm ke bawah intensitas cahaya mataharinya sebesar 1.310 lux, di mana cahaya mataharinya termasuk ke dalam cahaya pembatas yang menghasilkan produktivitas primer sebesar 104,86 mg per 4 jam.